Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari KKB pantas dikelompokkan teroris membunuh orang yang tidak berdosa di Papua. Provinsi Papua selama ini aman-aman saja. Tiba-tiba KKB kelompok kejahatan bersenjata menembak Ketua BIN Papua yang berpangkat Brigadir Jenderal dan membunuh beberapa orang anak sekolah, dan juga tindakan pembunuhan juga anggota masyarakat sudah banyak dilakukannya, sehingga dia membunuh orang yang tidak berdosa atau tidak bersalah. Sebenarnya kalau KKB itu musuhnya pemerintah, dia menghasut rakyat itu, sepertinya dia menghasut rakyat itu dibunuh agar tidak percaya kepada pemerintah untuk melindunginya, sehingga nanti mereka bisa melawan pemerintah itu sendiri. Maka disinilah tindakan daripada KKB itu tidak jantan namanya. Kalau dia memang bersenjata, tentunya dia harus menghadapi aparat negara yang bersenjata. Sama-sama memiliki senjata. Jangan dia bersenjata, tetapi yang dilawannya, dibunuhnya adalah orang-orang yang tidak bersenjata. Adalah masyarakat biasa yang tidak tahu masalah apa-apa, tiba-tiba dibunuh, sehingga mereka tidak ada yang bersalah di situ. Sehingga disebutlah dia. Sehingga sampai pemerintah mengelompokkan tindakan KKB ini sangat sadis membunuh anggota masyarakat biasa yang tidak bersalah. Sehingga pemerintah mengelompokkan KKB ini sebagai kelompok teroris yang membunuh orang yang tidak bersalah. Tindakan teroris melakukan pengeboman gereja-gereja dan orang-orang Kristen seperti di Makassar, katedral dibom, dan juga pengeboman pernah juga di Surabaya, di Jakarta, dan di Medan. Di daerah Indonesia banyak yang sudah lakukannya tindakan-tindakan teroris di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya dia hanya membunuh orang yang tidak bersalah dengan cara mengebom, dan juga dia itu merusak gereja-gereja tempat ibadah. Hanya sasarannya yang berbeda. Kalau kelompok teroris beragama ini kaitannya ke gereja-gereja dan katedral, dan juga orang-orang yang bukan beragama, yang beragama Kristen biasanya yang dibunuh. Sedangkan di Papua, KKB ini dibunuhnya adalah orang-orang masyarakat biasa yang tidak mengenal masalah-masalah itu, karena dia hanya masyarakat biasa, tetapi intinya sama-sama tindakannya membunuh orang-orang yang tidak bersalah, sehingga menakutkan masyarakat, sehingga masyarakat takut hidup di tengah-tengah masyarakat secara bebas, karena tiba-tiba nanti bisa datang KKB ini membunuh orang-orang masyarakat Papua itu sendiri. Seperti teroris tiba-tiba muncul mengebom gereja dan juga mengebom orang-orang Kristen sampai banyak yang mati. Itulah saya lihat. Sehingga sudah pantaslah dia KKB ini dikelompokkan sebagai teroris, sehingga nanti pemerintah dapat menerapkan undang-undang teroris bagi anggota KKB yang berhasil ditangkap. Harapan saya agar Presiden Joko Widodo mengirim pasukan dengan jumlah yang besar dan menangkap serta diproses sesuai hukum yang berlaku, demi terciptanya situasi dan keamanan di bumi Papua dengan baik. Jangan sampai Papua itu nanti dibuat permainan sama KKB ini, padahal jumlahnya sangat kecil. Hanya saja dia menindak orang-orang masyarakat biasa yang tidak bersenjata. Ya, ini harapannya dia mungkin
supaya masyarakat itu menuntut pemerintah dan melawan pemerintah, sehingga dia menembak daripada masyarakat biasa tersebut, agar nanti dia bisa bergabung dengan KKB tersebut. Sehingga disinilah tindakan KKB itu sangat sadis, sama dengan tindakan teroris, maka dia dikelompokkan sebagai teroris yang tindakannya sama-sama sadis, membunuh orang yang tidak salah, yang sama sekali tidak salah. Dia tidak mau membunuh orang militer dan yang sifatnya sama-sama memiliki senjata. Ini kan sama juga dengan penakut ini. Beraninya dia pemegang senjata, tetapi beraninya kepada masyarakat biasa yang tidak dibekal dengan senjata. Sedangkan militer tidak berani dia berhadapan, karena militer itu kan sama-sama dilengkapi persenjata. Seharusnya yang harus diserangnya itu adalah militernya, polisi atau militer. Itu yang seharusnya yang diserangnya. Jangan dia menyerang masyarakat. Karena apapun alasannya masyarakat tetap taat kepada pemerintah, dan pemerintah di sini harus menjaga keamanan masyarakat. Harapan saya supaya Presiden Joko Widodo mengirim pasukan sebanyak-banyaknya kepada Papua untuk mengamankan KKB tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.